Bab 1521, Undangan menjadi hakim. Secara umum, ketika Zahir melihat wanita cantik, ia fokus pada kecantikannya. Namun, Zahir telah menyaksikan kengerian Julian. Dengan kekuatannya sendiri, dia melenyapkan kekuatan kutukan dunia besar, dan dengan kekuatannya sendiri, dia memaksa seorang pria super kuat untuk melarikan diri. Makhluk super kuat ini berada pada level Kaisar Sembilan Langit. Dia tidak berani menyinggung tokoh sepenting itu. Jika Julian marah, bahkan Paviliun Pil akan terlibat. Harmoni juga sedikit tercengang. Dia menatap Julian dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapakah orang ini dan mengapa Tuan Muda Paviliun Pil begitu menghormatinya. Setelah beberapa saat terkejut, dia berjalan ke arah Julian, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Paviliun Tianxia, Harmoni, siapa kamu, dan apa yang ingin kamu lakukan di Paviliun Tianxia? Zahir langsung geram mendengar pertanyaan ini dan berteriak, merupakan suatu kehormatan bagi Paviliun Tianxia bahwa senior Julian ada di sini. Mengapa Anda mengajukan begitu banyak pertanyaan? Julian bersikap tenang dan kalem, sedangkan Zahir gelisah. Saya takut Harmoni akan menyinggung Julian. Julian berkata dengan tenang, tidak ada yang serius, aku hanya perlu menemui Master Paviliun Tianxia untuk masalah kecil. Maaf, Master Paviliun telah menyendiri selama bertahun-tahun dan belum pernah menerima tamu. Jika tidak ada hal penting lainnya, silakan kembali. Harmoni mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu tersebut. Dia tidak tahu latar belakang Julian, dia juga tidak tahu mengapa Zahir sangat menghormatinya, tetapi dia bisa merasakan bahwa alamnya tidak tinggi, hanya alam Dao abadi. Pada tingkat ini, dia hanyalah seorang tukang di Paviliun Tianxia. Setelah Harmoni mengeluarkan perintah untuk mengusir para tamu, Zahir tiba-tiba panik. Wush! Pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dan pedang panjang yang mempesona itu meledak dengan energi pedang yang mengerikan. Harmoni tidak berani mengabaikan dan dengan cepat mundur, muncul di tablet batu besar di belakang. Dia menatap Zahir dengan dingin dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menyerangku di Paviliun Tianxia? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Sialan kau, wanita, kau begitu cantik, tapi bagaimana bisa kau begitu busuk? Zahir mengumpat dengan marah. Orang macam apakah Julian? Berani menyinggung keberadaan seperti itu sama saja dengan mengundang kematian. Julian juga tidak berdaya. Dia tahu bahwa Zahir terus membantunya, tetapi kekuatannya rendah. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti saat dia bertarung melawan Master Nasional Istana Hitam sebelumnya, Harmoni akan menyambutnya dengan hormat jika dia hanya memamerkan kemampuannya. Orang-orang di seluruh dunia akan sangat bingung jika mereka memimpikannya situasi ini. Dia menatap Julian, mencoba untuk melihat melalui dirinya, tetapi setelah melihat untuk waktu yang lama, dia hanya bisa merasakan bahwa alam Julian hanya tingkat 25 dari Dao abadi, yang berarti bahwa kekuatan fisiknya sedikit lebih kuat. Meski begitu, kekuatan fisiknya hanya pada tingkat dewa. Apakah ini cukup untuk membuat Zahir sangat menghormatinya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki asal-usul yang hebat? Setelah memikirkan hal ini, Harmoni menarik napas dalam-dalam, lalu senyum muncul di wajah cantiknya, saya hanya bercanda dengan senior Julian. Setelah berkata demikian, tubuhnya berkelebat dan muncul di tanah di bawahnya, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, senior, jangan tersinggung. Julian berhenti sebentar dan berkata, tidak apa-apa. Zahir berpikir dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari seorang guru senior, kondisi pikirannya benar-benar tak tertandingi di dunia. Harmoni menatap Zahir lagi dan bertanya, kamu bilang senior ini ingin bertemu dengan Master Pavilionku, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan di Paviliun Tianxiaku? Tidak ada yang perlu diburu-buru dalam urusanku. Aku akan membicarakannya setelah aku menyelesaikan masalah senior Julian. Masalah Zahir hanyalah masalah kecil. Menurutnya, masalah Julian adalah masalah besar. Kalau begitu, silakan. Harmoni tidak menghentikan mereka, tetapi membuat gerakan undangan, mengundang Julian, Zahir dan yang lainnya untuk memasuki Paviliun Tianxia. Dia berjalan di depan sambil sesekali menoleh ke arah Julian dan Zahir. Melihat Zahir mengikuti Julian dan terus-menerus menunjukkan kesopanannya, dia tampak sangat rendah hati. Jika dia tidak mengenakan jubah alkemis dan lencana tingkat atas Paviliun Pil di dadanya, Harmoni akan meragukan identitasnya. Anak ini baru berada di level 25 Jalan Abadi, mengapa seorang kaisar semu di Paviliun Pil begitu? Anak ini baru berada di level 25 Jalan Abadi, mengapa seorang kaisar semu di Paviliun Pil begitu menghormatinya? Harmoni berada di luar pemahaman. Zahir berkata bahwa dia adalah Master Paviliun Muda, namun identitas tersebut hanya sekadar ucapannya saja dan belum dapat dipastikan. Dilihat dari betapa rendah hatinya dia terhadap Julian, Harmoni merasa bahwa dia jelas bukan Tuan Muda Paviliun Pil. Siapakah Master Paviliun Muda itu? Bagaimana dia bisa begitu menghormati seorang pemuda yang lemah? Tak lama kemudian, mereka tiba di aula utama Paviliun Tianxia. Tunggu, aku akan memanggil Tetua Agung. Setelah Harmoni membawa Julian dan yang lainnya ke aula utama Paviliun Tianxia, dia pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Julian duduk di kursi, mengambil buah dewa dan mulai memakannya, lalu melemparkan satu ke Yuli, sambil tersenyum berkata, ini adalah hal yang baik.
Memakan satu buah bisa setara dengan latihan keras selama bertahun-tahun. Yuli tidak berpura-pura dan langsung memakannya. Senior Julian, 2000 tahun lagi, Paviliun Pil akan tiba saatnya merekrut murid. Atas nama Paviliun Pil, saya mengundang Anda untuk datang ke Paviliun Pil dan menjadi juri dalam pertemuan perekrutan murid ini. Bagaimana menurut Anda? Zahir berdiri di depan Julian dan mengundangnya. Ketika Yuli mendengar ini, dia langsung terkejut. Kali ini Julian pergi ke Paviliun Pil untuk mengambil bagian dalam penilaian murid. Sekarang, Tuan Muda Paviliun Pil benar-benar mengundangnya untuk menjadi hakim. Apa yang sebenarnya terjadi di kedalaman hutan belantara? Mengapa para petinggi ini begitu menghormati Julian? Mendengar ini, Julian punya ide lain dalam benaknya. Dia mencoba segala cara yang mungkin untuk datang ke alam suci hanya untuk masuk ke Paviliun Pil. Sekarang, aku bisa langsung menjadi hakim. Bukankah ini lebih baik daripada menjadi murid Paviliun Pil? Akan tetapi, keterampilan alkimia miliknya terbatas, jadi bagaimana ia bisa menjadi hakim? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, masih ada lebih dari 2000 tahun lagi. Kita bicarakan nanti. Oke. Zahir mengucapkan kata, oke, 3 kali berturut-turut. Setelah Harmoni meninggalkan aula utama, dia pergi ke halaman tempat tinggal sesepuh agung. Tetua Agung. Dia mulai berteriak ketika masih berada di luar pintu. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Di halaman, 2 orang tua sedang bermain catur. Salah satu dari mereka melihat Harmoni mendekat, dan ekspresinya penuh kasih sayang, tetapi dia juga memarahinya. Kamu orang suci, apa gunanya berteriak? Harmoni menjulurkan lidahnya dengan nakal. Ngomong-ngomong, guru, orang-orang dari Paviliun Pil telah datang ke Paviliun Tianxia saya. Apa? Mendengar kata Paviliun Pil, kedua lelaki tua itu berdiri, dan salah satu dari mereka bertanya, siapa Paviliun Pil? Harmoni berkata dengan acuh tak acuh, dia mengaku sebagai Tuan Muda Paviliun Pil. Mendengar kata-kata, Tuan Muda Paviliun, ekspresi kedua lelaki tua itu berubah. Sang sesepuh bertanya dengan cepat, di mana itu? Harmoni berkata, itu di aula puncak utama. Kedua lelaki tua yang sedang bermain catur tidak tinggal lama dan segera pergi. Hai, Master. Harmoni membuka mulutnya dan berteriak. Dia ingin berbicara tentang Julian, tetapi kedua lelaki tua itu sudah pergi. Dia tidak punya pilihan selain mengikutinya, dia juga ingin melihat dari mana Julian berasal dan mengapa Tuan Muda Paviliun Pil sangat menghormatinya. Paviliun Tianxia, di aula puncak utama. Senior Julian, harta apa yang kamu gunakan saat kamu mengutuk dunia? Lebih dari 100 prasasti surgawi itu terlalu kuat. Dan roda roulette yang menyatukan kekuatan kelima elemen itu sungguh tak terkalahkan. Yang lebih mengerikan lagi adalah segel giok itu. Harta karun macam apa ini? Bahkan bisa menyerap kekuatan kutukan. Zahir berdiri di samping dan terus bertanya. Julian hanya tersenyum tipis dan berkata, lebih baik kamu tidak bertanya jika kamu tidak tahu. Mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu. Ya. Zahir mengangguk cepat dan tidak mengajukan pertanyaan lain lagi. Bab 1522, hanya orang bodoh yang percaya. Paviliun Tianxia adalah sekte keluarga. Pendirinya adalah Master Paviliun saat ini, Barnes. Barnes dulunya adalah seorang kultivator biasa, tetapi ia cukup beruntung untuk berkultivasi hingga ke alam kuasi kaisar dan akhirnya mendirikan Paviliun Tianxia. Beberapa tetua Paviliun Tianxia adalah anggota inti keluarga Tianxia. Ketua-tetua saat ini adalah ayah dari Master Paviliun Barnes. Santo Harmoni adalah orang luar. Ia bergabung dengan Paviliun Tianxia. Karena bakatnya yang tinggi, ia diterima sebagai murid oleh beberapa tetua dan dikanonisasi sebagai orang suci, yang kedua setelah kaisar dan di atas semua orang. Ketika Tetua Agung Kenneth mengetahui bahwa Tuan Muda Paviliun Pil muncul di Paviliun Tianxia, dia tidak berani lalai dan segera bergegas ke aula utama. Ketika saya tiba di aula utama, saya melihat beberapa murid Paviliun Pil, dan ada beberapa kotak ditempatkan di aula. Seorang pria berjubah alkemis berdiri di depan seorang pria muda, mengatakan sesuatu. Tetua Agung Kenneth masuk dan mengenali Zahir pada pandangan pertama. Meskipun dia belum pernah melihat Zahir, sebagai tetua agung dari sekte besar, dia tetap memiliki beberapa penglihatan. Dia segera datang ke Zahir, dengan senyum cerah di wajah tuannya, dan berkata, kunjungan Tuan Muda Paviliun ke Paviliun Tianxia benar-benar membuat Paviliun Tianxia menjadi gemilang. Zahir bereaksi kali ini, menatap Kenneth, dan bertanya dengan acuh tak acuh, siapa kamu? Kenneth segera memperkenalkan dirinya, halo, Tuan Muda Paviliun, saya Kenneth, Tetua Agung Paviliun Tianxia. Oh. Zahir mengangguk dan segera berkata, di mana Master Paviliun Tianxia? Di mana dia? Cepat keluar, Senior Julian ingin menemuinya. Tuan Julian. Kenneth tercengang. Siapa ini? Dia tanpa sadar melirik Julian. Satu-satunya orang yang duduk di sini adalah Julian. Mungkinkah Senior Julian yang disebutkan oleh Tuan Muda Paviliun Pil adalah pemuda di depannya? Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia tanpa sadar berkata, Tuan Muda Paviliun, begitulah masalahnya.
Tuan Pavilion telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar. Bahkan aku tidak dapat melihat Master Pavilion. Jika Senior Julian ingin menemui Master Pavilion, saya khawatir saya harus menunggu hingga Master Pavilion keluar dari pengasingannya, baru kemudian saya akan melaporkannya. Kenneth tidak berani menyinggung pemimpin muda Pavilion Pil, yang disebut Senior. Pada saat ini, Harmony telah tiba. Setelah dia datang, dia duduk di kursi di sampingnya, matanya mengamati Julian bola-balik. Dia tidak mengerti, mengapa pemuda ini yang baru saja mencapai alam dao abadi pantas mendapatkan rasa hormat seperti itu dari Kaisar Kuasi Pavilion Pil. Pada saat ini, Julian menyela dan berkata, saya mendengar bahwa Master Pavilion Tianxia terluka, jadi saya membawa pil penyembuh. Saya juga punya pertanyaan untuk Master Pavilion Tianxia. Mendengar ini, ekspresi Kenneth sedikit berubah. Fakta bahwa Master Pavilion terluka adalah rahasia mutlak di Pavilion Tianxia. Sangat sedikit orang di seluruh Pavilion Tianxia yang mengetahuinya, dan hanya anggota inti yang mengetahuinya. Bagaimana Julian, orang luar, mengetahui hal ini? Pandangannya tetap pada Julian. Senior Julian bilang dia terluka, jadi dia terluka. Senior Julian membawa pil penyembuh bersamanya. Ini jelas merupakan kehormatan bagi Pavilion Tianxia. Mengapa Anda tidak pergi dan memberitahu Barnes untuk datang dan menyambutnya? Zahir berkata dengan ketidakpuasan. Sikap Pavilion Tianxia terlalu arogan. Bahkan dia tidak tahan. Dia semakin mengagumi Julian. Keadaan pikiran dan perilakunya, seperti kekuatannya, benar-benar tak terkalahkan. Ini. Kenneth tampak malu. Bagaimana? Wajah Zahir menjadi gelap dan dia berkata, kau tidak akan melaporkannya. Aku akan segera pergi. Sang tetua agung tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Julian tahu bahwa Master Pavilion terluka, tetapi karena Pavilion Pil, dia harus melaporkannya. Jika orang yang datang adalah murid biasa Pavilion Pil, dia tidak akan memperdulikannya sama sekali. Namun, ini bukan murid biasa. Ini adalah Tuan Muda Pavilion Pil, yang statusnya sangat tinggi. Silakan tunggu sebentar. Kenneth meninggalkan sepatah kata dan pergi bersama sesepuh lainnya. Hanya Harmony yang tersisa di sini. Mata Harmony berputar saat dia melihat Julian dan Zahir. Sebenarnya, sebelumnya dia bukanlah Harmony. Baru setelah dia bergabung dengan Pavilion Tianxia, Master Pavilion memberinya nama Harmony. Harmony memiliki potensi yang besar. Dia adalah orang yang sangat berbakat di alam Yuanling. Dia telah melihat berbagai macam pemandangan, tetapi dia belum pernah melihat pemandangan di depannya. Apa asal-usul anak ini? Apakah ada kekuatan di alam suci yang lebih besar dari Pavilion Pil? Harmony bingung. Zahir tidak ingin memperhatikan Harmony. Dia berdiri di depan Julian dan bertanya sambil tersenyum, Senior Julian, siapa orang misterius yang bisa mengutuk dunia? Zahir adalah Tuan Muda Pavilion Pil, dan dia tidak hanya mencintai wanita cantik. Dia juga tahu bahwa masalah kutukan dunia pasti merupakan hal terbesar di dunia ini. Jika orang misterius yang tahu cara mengutuk muncul di alam suci bersama beberapa orang kuat, itu pasti akan menjadi bencana bagi alam suci. Meskipun Pavilion Pil kuat, ada banyak orang kuat di Pavilion Pil. Namun, tidak ada seorang pun yang dapat melawan pria kuat yang sebanding dengan Kaisar 9 Surga. Pemimpin Pavilion Pil saat ini hanya 5 Kaisar Surgawi. Meskipun Pavilion Pil memiliki leluhur tersembunyi, kekuatannya hanya setingkat Kaisar 7 Surgawi. Tidak ada harapan untuk menang melawan Kaisar 9 Langit. Dia tahu keseriusan masalah itu, jadi dia mencoba segala cara yang mungkin untuk mencari tahu beritanya. Julian melirik Zahir. Dia merasa ini adalah kesempatan untuk bertanya. Zahir adalah Tuan Muda Pavilion Pil, dan mungkin dia tahu tentang pil Dewa Leluhur. Apakah kamu ada di sana ketika aku bercerita tentang 4 bencana bumi? Zahir tercengang. Apa saja 4 bencana di bumi? Dia belum pernah mendengar tentang 4 bencana bumi, dan dia juga belum pernah mendengar Julian membicarakannya. Dia menepuk dahinya dengan penyesalan, merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu. Julian juga menegaskan kembali situasi 4 bencana di bumi. Jika aku tidak salah, kekuatan di balik pria misterius ini adalah warisan dari zaman kuno, dan tujuannya adalah untuk berurusan dengan orang-orang yang datang dari bumi ke surga tanpa harapan untuk mencari pil Dewa Leluhur. Zahir segera mengerti dan berkata, Senior pastilah orang yang sangat kuat dari bumi. Julian memang berasal dari bumi, tetapi dia bukan orang yang super kuat. Julian tidak menyangkalnya, tetapi melanjutkan, 4 bencana bumi bukan hanya 4 bencana bumi, tetapi juga bencana seluruh umat manusia. Hakim surga muncul dan membunuh semua manusia. Pil Dewa Leluhur adalah satu-satunya harapan. Pada zaman dahulu, Jalan Surga memiliki rencana cadangan dan mengatur kekuatan misterius untuk menghentikan mereka yang mencari pil Dewa Leluhur. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Zahir. Zahir mendengarkan dengan saksama. Pernahkah Anda mendengar tentang pil Dewa Leluhur? Zahir langsung bereaksi, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Oh. Julian mengucapkan, oh pelan, lalu tidak mengatakan apapun lagi. Zahir belum pernah mendengarnya, jadi dia hanya bisa menyelinap ke Pavilion Pil dan perlahan menanyakannya. Harmony juga mendengarkan di samping.
Apa yang dikatakan Julian terlalu aneh. Bumi macam apa, alien macam apa, ini semua hanya dongeng. Dia mencibir dan menertawakan Zahir. Hanya orang bodoh seperti dia yang akan percaya apa yang dikatakan Julian. Bab 1523, Perintah Aliansi Bela Diri. Menurut Harmony, Julian adalah pembohong besar. Dia juga mengagumi kemampuan Julian, karena dia bahkan berhasil membodohi Tuan Muda Paviliun Pil. Pada saat ini, Tetua Agung Paviliun Tianxia, Kenneth, telah pergi ke tempat di mana Master Paviliun sedang menyendiri di gunung belakang. Ada tembok batu curam di belakang gunung. Kenneth datang ke dinding batu, mengangkat tangannya, dan beberapa simbol misterius muncul di tangannya. Simbol-simbol ini terbenam di dinding batu di depan. Gemuruh. Terdengar suara, lalu muncullah retakan pada dinding batu. Dan Kenneth memasuki celah-celah dinding batu. Ia memasuki sebuah gua, terus masuk lebih dalam, dan akhirnya tiba di sebuah rumah batu jauh di dalam gua. Di dalam rumah batu itu, seorang pria setengah baya tengah duduk bersila. Dia tampak berusia sekitar 40 tahun, dengan rambut acak-acakan dan simbol-simbol misterius muncul di sekujur tubuhnya, yang mengalir di sekelilingnya. Kepala Paviliun. Kenneth akan segera datang. Meskipun Master Paviliun adalah putranya, ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Menghadapi Barnes, dia tetap dengan hormat memanggilnya Master Paviliun. Barnes mengangkat kepalanya dan melirik Kenneth. Pembuluh darah biru muncul di wajahnya, dan samar-samar, orang bisa melihat kekuatan misterius mengalir di dalamnya. Ekspresinya juga dipenuhi dengan rasa sakit. Ada apa? Barnes berbicara, suaranya sedikit serak, bahkan kata-katanya bergetar. Kenneth berkata dengan hormat, Master Paviliun, begini ceritanya, ada seorang pemuda dari dunia luar datang, dia tahu dari suatu tempat bahwa Anda terluka, dia bilang dia datang membawa pil penyembuh, dan juga bilang ada sesuatu yang ingin dia tanyakan kepada Anda. Siapa? Mendengar ini, Barnes terkejut. Dia terluka di Gunung Baiku, tetapi tidak banyak orang yang tahu tentang apa yang terjadi di Gunung Baiku. Bagaimana orang luar tahu? Kenneth menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu siapa dia, tetapi Tuan Muda Paviliun Pil sangat menghormatinya dan memanggilnya Senior Julian. Sekarang dia ingin bertemu denganmu dengan namamu. Mendengar ini, Barnes berpikir keras. Setelah beberapa saat, napasnya yang tertahan dan raut wajahnya berangsur-angsur kembali normal, dia berdiri dan berkata, karena kamu sudah di sini, ayo kita pergi dan menemuinya. Ya. Setelah Julian menunggu lama di aula, Tetua Agung muncul lagi, dan kali ini seorang pria paruh baya muncul bersamanya. Harmony melihat ini dan tidak berani mengabaikannya. Dia berdiri dengan tergesa-gesa dan memanggil dengan hormat, Tuan. Barnes datang, melirik Julian, dan setelah merasakan wilayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, tetapi melihat seorang pria mengenakan jubah alkemis dan lencana alkemis tingkat tertinggi di Paviliun Pil di dadanya berdiri di sampingnya. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia tersenyum dan berkata, saya adalah Master Paviliun Tianxia. Bolehkah saya bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Senior? Kenneth telah mengatakan bahwa Tuan Muda Paviliun Pil sangat menghormati pemuda ini. Dia membuka mulutnya dan memanggilnya, Senior, dengan enggan. Julian tidak menyembunyikan terlalu banyak hal dan berkata langsung ke intinya, saya datang ke Paviliun Tianxia hanya untuk satu tujuan, yaitu saya ingin pergi ke Gunung Baiku. Ketika mendengar kata-kata, Gunung Baiku, ekspresi Barnes jelas sedikit berubah, tetapi perubahan ini hanya berlangsung sesaat dan dia bereaksi dengan cepat. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, dia bertanya, apa itu Gunung Baiku? Dia juga melihat ke arah sesepuh agung di sampingnya dan bertanya, pernahkah kamu mendengarnya? Tetua Agung Kenneth menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Barnes menatap Julian dengan ekspresi menyesal di wajahnya dan berkata, Senior, saya pikir Anda salah. Saya tidak tahu di mana Gunung Baiku. Zahir tiba-tiba menjadi marah. Barnes, jangan main-main. Kalau Senior bilang kamu tahu sesuatu, berarti kamu tahu. Katakan saja apa yang kamu tahu. Kalau kamu menyinggung Senior, 10 Paviliun Tianxia bisa dihancurkan oleh Senior dalam satu gerakan. Barnes tampak malu dan berkata, saya benar-benar tidak tahu. Julian mengeluarkan ramuan yang diberikan oleh Kaisar Jinghong, menyerahkannya, dan berkata, aku tahu kamu terluka di Gunung Baiku, dan lukanya sangat serius. Jika kamu tidak sembuh, aku khawatir kamu akan mati. Ini adalah pil penyembuh yang dapat menyembuhkan luka-lukamu. Barnes mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan membuka botol pil itu. Di sana ada pil emas ukuran buah lengkeng, dengan beberapa prasasti ajaib terukir di atasnya. Prasasti itu mengalir secara misterius. Zahir adalah seorang alkemis tingkat dewa. Dia bisa tahu sekilas nilai ramuan ini. Kaisar, ramuan tingkat kaisar. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Seorang senior adalah senior, dan ramuan pertama yang dikeluarkannya adalah ramuan tingkat kekaisaran. Barnes juga merasakan kekuatan ajaib ramuan itu di tangannya. Ramuan ini pasti bisa menyembuhkan luka-lukanya. Namun, dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang rahasia Gunung Baiku. Dia mengembalikan pil itu. Senior, saya tidak terluka, dan saya benar-benar tidak tahu apa itu Gunung Baiku.
Julian meliriknya dan berkata dengan tenang, apakah ada rahasia di Gunung Baiku yang harus kamu rahasiakan? Selain itu, aku pergi ke Gunung Baiku hanya untuk mencari tanaman obat. Rahasia apa yang dimiliki Gunung Baiku? Aku tidak tertarik. Benar sekali. Zahir segera angkat bicara, dan setuju sambil tersenyum, saat kamu mencapai levelmu, tidak ada yang bisa membangkitkan minatmu. Sambil berbicara dia menatap Barnes. Barnes, lebih baik kau katakan apapun yang ingin kau katakan. Kau tidak tahu seberapa kuat dia. Bahkan seorang pria super kuat di alam Kaisar Sembilan Surga pun kalah dan melarikan diri di tangannya. Mendengar ini, Barnes terkejut. Kaisar Sembilan Surga. Alam ini benar-benar legendaris. Setelah mencapai alam Kaisar Agung, seseorang berdiri di atas piramida. Namun, sangat sulit untuk menembus alam Kaisar Agung lagi. Alam Kaisar Agung Sembilan Surga tampaknya tidak pernah muncul dalam sejarah dunia ini. Menurut catatan kuno, orang terkuat dalam sejarah hanya berada di level Kaisar Langit ke-8. Dia terkejut dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Dia berkata dengan malu di wajahnya, "Senior, saya benar-benar tidak tahu." Mendengar ini, Zahir menjadi sedikit marah. Kok orang yang tidak dikenal di dunia ini tidak mendapat pencerahan? Julian juga berada dalam dilema. Ketika Zahir melihat Julian mengerutkan kening, dia langsung tahu bahwa Julian tidak puas. Dia segera berdiri dan mengambil token dan menunjukkannya kepada Barnes. "Barnes, sekarang aku perintahkan kau untuk segera memberitahuku di mana Gunung Baiku berada." Ketika Barnes melihat token itu, dia langsung terkejut. Perintah Aliansi Bela Diri. Bertahun-tahun yang lalu, sebuah acara besar diadakan di Hopeless Heaven. Banyak sekali orang kuat yang berpartisipasi. Acara ini adalah kompetisi bela diri. Siapapun yang dapat menonjol dalam kompetisi akan menjadi pemimpin alam suci. Pada acara itu, orang kuat dari Pavilion Pil, dengan kekuatan Kaisar 7 hari, menghancurkan seluruh penonton dan menjadi yang terbaik di dunia, dan token Aliansi Bela Diri juga lahir. Melihat token itu seperti melihat pemimpin aliansi. Menghadapi token Aliansi Bela Diri, Barnes tidak berani mengabaikannya. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Barnes memberi salam kepada pemimpin. Kenneth tidak terkecuali, dan semua orang berteriak dengan hormat, bertemu, pemimpin. Pavilion Pil memegang perintah Aliansi Bela Diri. Begitu perintah dikeluarkan, siapa yang berani menentangnya? Siapapun yang tidak patuh berarti menentang pemimpin. Barnes adalah seorang Kaisar Agung, jadi ia memberi cukup rasa hormat kepada Aliansi Bela Diri Ling. Namun, dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi di Gunung-Gunung Baiku. Bahkan jika senior penyendiri dari Pavilion Pil muncul, dia tidak bisa memberitahu siapapun. Bab 1524, Lamaran Pernikahan. Barnes tidak tahu bagaimana Julian tahu tentang Gunung Baiku, dia juga tidak tahu mengapa Julian tahu bahwa dia tahu tentang Gunung Baiku. Rahasia Gunung Baiku terlalu besar dan tidak boleh diceritakan. Dan tidak pernah mundur. Dia bahkan mengeluarkan Ordo Aliansi Bela Diri, tetapi tidak ada gunanya. Token Aliansi Bela Diri diberikan kepadanya oleh kakeknya, yang khawatir bahwa ia mungkin akan menghadapi bahaya saat berkeliaran di luar, jadi ia memberikannya secara khusus. Zahir melirik Julian. Julian duduk di kursi di dekatnya, tampak berpikir. Zahir benar-benar takut Julian akan kehilangan kesabarannya. Dia telah menyaksikan kekuatan Julian dengan matanya sendiri. Jika Julian kehilangan kesabarannya, Pavilion Tianxia akan benar-benar tamat. Dia masih ingin menikahi Harmony, tetapi dia tidak ingin Pavilion Tianxia tamat seperti ini. Namun, Julian hanya berpikir dan tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Seorang senior adalah senior, pikir Zahir dalam hati, kekagumannya pada Julian bagaikan banjir yang tak kunjung reda. Pikirkanlah baik-baik. Setelah Julian merenung, dia menatap Barnes yang berdiri di sampingnya dan berkata, aku akan memberimu waktu. Selama waktu ini, aku akan tinggal sementara di Pavilion Tianxia. Zahir segera berkata, cepat dan atur akomodasi. Barnes melirik Kenneth. Kenneth mengerti dan segera membuat pengaturan. Julian diatur untuk tinggal di sebuah halaman di gunung belakang puncak utama, tempat ia tinggal sementara. Zahir pun berlari menghampirinya dengan gembira. Dia berdiri di depan Julian, dengan ekspresi penuh hormat di wajahnya, dan bertanya, Senior, apa sebenarnya Gunung Baiku ini? Apa yang akan kamu lakukan di sana? Julian melirik Zahir. Dia merasa Zahir cukup hebat. Setidaknya di bawah kepemimpinan Zahir, dia mampu memasuki Pavilion Tianxia. Dia tidak menyembunyikannya dan berkata, mencari tanaman obat. Tanaman obat apa? Pavilion Pil milikku telah mengumpulkan tanaman obat dari seluruh dunia. Ceritakan padaku tentang tanaman obat itu. Mungkin Pavilion Pil milikku juga memilikinya. Mendengar ini, hati Julian tergerak. Ya, Pavilion Pil adalah kekuatan terkuat di dunia, dan juga merupakan sekte alkimia. Pasti ada banyak benda suci yang dikumpulkan di sekte tersebut. Setelah memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan daftar yang diberikan oleh Kaisar Jinghong dan menyerahkannya. Zahir mengambilnya dan melihatnya. Awalnya dia adalah seorang alkemis tingkat dewa, dan juga seorang alkemis Shinto tingkat 3. Dia tahu benda-benda ini hanya dengan melihatnya sekilas. Dia menarik napas dalam-dalam. Begitu banyak item tingkat kekaisaran.
Barang-barang tingkat kekaisaran ini sulit diperoleh. Apa sebenarnya yang ingin disempurnakan oleh senior Julian? Zahir tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Julian. Kemudian dia tersenyum dan berkata, Senior Julian, Paviliun Pilku memang memiliki beberapa hal dalam daftar ini. Jika kamu membutuhkannya, silakan ikut aku ke alam suci setelah beberapa saat dan bertugas sebagai hakim untuk Paviliun Pilku untuk merekrut murid-murid. Aku akan berbicara dengan ayahku dan meminta dia untuk memberimu beberapa. Itu yang terbaik. Julian juga tersenyum. Benda-benda ini sulit dikumpulkan. Paviliun Pil punya beberapa. Jika benar-benar bisa diberikan kepadanya, dia akan menghemat banyak waktu untuk mencarinya. Julian melanjutkan, kali ini aku pergi ke Gunung Baiku untuk mencari benda suci yang disebut Senlingyan. Senlingyan. Zahir tercengang. Dia berasal dari Paviliun Pil, tapi dia belum pernah mendengar tentang Senlingyan. Julian menjelaskan, ini adalah harta karun yang diciptakan melalui darah dan esensi makhluk kuat di atas Kaisar Sembilan Surga dan diintegrasikan ke dalam objek suci, dan dipelihara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi begitulah adanya. Zahir mengangguk dan berkata, Senior, aku tahu kamu tidak ingin mengandalkan kekuatanmu untuk menindas orang lain. Bagaimana dengan ini, aku akan pergi berbicara dengan Barnes dan melihat apakah dia bisa memberitahuku keberadaan Gunung Baiku. Julian berhenti sebentar lalu berkata, silakan. Sekarang dia tidak punya pilihan selain menaruh harapannya pada Zahir. Zahir meninggalkan tempat tinggal sementara Julian. Setelah dia pergi, Yuli yang berdiri di belakang Julian berkata, Tuan, apa sebenarnya yang akan Anda lakukan di Gunung Baiku untuk mencari benda suci itu? Kamu akan tahu nanti. Julian tidak banyak bicara. Ia bersandar di kursinya, memejamkan mata, dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Yuli berdiri di belakangnya sambil memijat bahunya. Pada saat ini, Zahir datang ke aula utama Paviliun Tianxia lagi. Barnes sedang berbicara dengan Kenneth, tetapi ketika dia melihat Zahir datang, dia langsung menutup mulutnya. Zahir berjalan mendekat sambil tersenyum dan melirik Harmony yang berdiri di samping. Harmony memiliki bentuk tubuh dan wajah yang sempurna. Dia benar-benar wanita yang langka dan cantik dengan temperamen yang hebat. Tatapan mata Zahir membuat Harmony merasa jijik, dan dia bertanya dengan kejam, apa yang kamu lihat? Itu benar. Zahir akhirnya bereaksi, menatap Barnes yang berada di tempat pertama, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, Tuan Tianxia, saya datang ke Paviliun Tianxia kali ini untuk melamar. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya. Anak buahnya segera membuka kotak yang dibawa itu. Begitu Anda membukanya, wangi yang menawan memenuhi udara. Kotak itu berisi ramuan langka dari surga dan bumi, semuanya memiliki kualitas tingkat dewa atau lebih tinggi. Mengajukan lamaran. Barnes sedikit tertegun. Ya. Zahir berkata dengan serius, aku telah jatuh cinta pada Harmony, wanita suci Paviliun Tianxia, dan aku datang ke sini khusus untuk melamarnya. Setelah menikah, Paviliun Tianxia dan Paviliun Pil akan menjadi saudara, dan Paviliun Pil akan melindungi Paviliun Tianxia di masa depan. Itu bagus. Barnes langsung bersorak kegirangan. Paviliun Pil adalah kekuatan paling menakutkan di dunia ini. Meskipun Paviliun Tianxia dianggap sebagai sekte besar di alam Yuanling, namun tidak termasuk dalam peringkat teratas di seluruh alam surga tanpa harapan. Mampu menikah dengan Paviliun Pil jelas merupakan hal yang baik bagi Paviliun Tianxia. Mustahil. Harmony segera berdiri, menatap Zahir, dan berkata, aku tidak akan pernah menikahimu, tidak peduli siapa yang kunikahi. Sebagai orang suci dari Paviliun Tianxia, meskipun dia belum pernah melihat tuan muda dari Paviliun Pil, dia pernah mendengar tentangnya. Harmony tahu bahwa tuan muda Paviliun Pil adalah seorang tukang selingkuh dan telah menikahi banyak wanita cantik dari berbagai sekte dan keluarga besar. Dia memiliki setidaknya 800 istri dalam keluarganya. Mimpinya adalah meskipun dia ingin menikah, dia ingin menikahi orang yang dicintainya, dan pihak lain hanya dapat menikahinya. Bahkan jika dia ingin menikahi lebih dari satu orang, itu hanya akan menjadi beberapa orang saja. Dan Zahir menikahi ribuan istri. Bagaimana dia bisa mentolerir pasangannya memiliki begitu banyak istri? Zahir tersenyum cerah dan berkata, jangan terburu-buru menolak. Kamu tahu identitasku. Aku adalah tuan muda Paviliun Pil. Jika kamu menikah denganku, kamu akan menjadi nyonya muda Paviliun Pil, calon istriku dari Master Paviliun Pil, dan ibu Paviliun Pil. Bukankah Yi Tianxia bagus? Tidak tertarik. Harmony memutar matanya. Menikahlah, kau harus menikah. Barnes memberi perintah dengan nada memerintah. Ini adalah kesempatan bagus untuk naik ke Paviliun Pil, bagaimana mungkin dia melewatkannya? Jangankan orang suci, sekalipun dia anak kandungnya sendiri, dia harus menikah. Kepala Paviliun. Harmony menatap Barnes dengan ekspresi memohon di wajah cantiknya. Barnes berkata, sudah diputuskan. Kau turun dulu. Selama waktu ini, tinggallah di sekte dan jangan berkeliaran. Setelah tanggal yang baik disepakati, kau akan menikah dengan alam suci. Zahir sangat puas. Asal dia datang untuk melamar, tidak ada sekte yang akan menolak.
Setelah menyelesaikan masalahnya sendiri, dia memakan buah spiritual sambil menatap Barnes dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata, Barnes, kamu telah mempertimbangkan masalah Gunung Baiku begitu banyak, jangan menyembunyikannya, kamu tahu katakan apapun yang kamu inginkan. Saya jamin bahwa senior Julian hanya pergi ke Gunung Baiku untuk mencari tanaman obat dan tidak berniat mencari yang lain. Barnes juga melirik Zahir, dan dia juga menjadi tertarik pada Julian. Keberadaan macam apa ini yang mampu membuat Tuan Muda Paviliun Pil begitu terhormat? Tuan Muda Paviliun, apa asal-usul senior Julian ini? Bab 1525, Detak Jantung. Barnes bertanya tentang Julian. Dia sangat penasaran tentang orang macam apa Julian sehingga Tuan Muda Paviliun Pil sangat menghormatinya. Harmoni sangat tidak puas, tetapi dia tidak pergi. Sekarang ketika dia mendengar Master Paviliun bertanya tentang Julian, dia juga menjadi tertarik dan mendengarkan dengan saksama. Ketika Barnes bertanya tentang Julian, ekspresi Zahir dipenuhi rasa hormat. Kamu tidak tahu betapa mengerikannya senior Julian. Dia tenggelam dalam kenangan. Beberapa waktu lalu, aku pergi ke alam roh sejati, tetapi secara tidak sengaja terlibat dalam konspirasi dan memasuki dunia terkutuk. Apakah kamu tahu kutukan itu? Itulah kekuatan kutukan. Konon katanya itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa leluhur di zaman dahulu. Dunia itu dipenuhi dengan kekuatan kutukan. Di dunia itu, ada makhluk kuat yang mengendalikan binatang buas dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yang terlemah dari binatang buas dan makhluk ini berada di alam tiga dari Dao Ilahi, dan ada banyak kaisar kuasi, dan bahkan tingkat kaisar. Orang misterius ini telah menyiapkan formasi pembalikan dan kebangkitan, dengan harapan dapat menghidupkan kembali orang yang sangat kuat. Pada akhirnya, senior Julian melarutkan kekuatan kutukan pada semua makhluk hidup. Dan pria kuat misterius itu, wilayah kekuasaannya sendiri hanya sekitar kaisar 2 hari, tetapi setelah dia menyerap kekuatan kutukan dunia terkutuk, dia sebanding dengan kaisar 9 hari. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ditambah lagi dengan kemampuannya mengendalikan banyak orang kuat, tak seorang pun dapat menandinginya. Bahkan Evans, orang terkuat di alam roh sejati, tidak berdaya. Pada akhirnya, senior Julianlah yang bangkit dan mengalahkan pria misterius itu, memaksanya melarikan diri. Apakah kau tahu kekuatan macam apa itu? Itu adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Bahkan orang kuat setingkat Kaisar Agung akan merasa takut saat menghadapi kekuatan ini. Zahir perlahan menceritakan pengalamannya di dunia terkutuk. Mendengar ini, Harmoni tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah dia benar-benar sekuat itu? Ini tidak mungkin, auranya hanya di alam Dao abadi. Mungkinkah kamu salah? Apa-apaan ini, bagaimana ini mungkin? Zahir menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak tahu berapa banyak orang kuat yang dia selamatkan kali ini. Orang-orang kuat ini berutang nyawa padanya, termasuk banyak kaisar. Jika dia mengangkat tangannya dan berteriak, orang-orang kuat ini pasti akan bekerja keras untuknya. Jika dia menciptakan sebuah sekte, itu pasti akan melampaui Paviliun Pil. Zahir sama sekali tidak bercanda. Julian menyelamatkan terlalu banyak orang kuat, termasuk banyak kaisar dan kaisar semu yang tak terhitung jumlahnya. Yang lebih mengerikan adalah sekelompok orang kuat yang telah menguasai 3 ajaran Shinto. Saat orang-orang kuat ini tumbuh dewasa, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Meskipun Zahir seorang playboy, dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa menjilat Julian akan menguntungkan Paviliun Pil. Saat dia berbicara, dia melirik Barnes, yang tampak berpikir, dan berkata dengan tenang, senior Julian memberimu pil penyembuh, yang merupakan kehormatanmu. Dia tidak menyerangmu atau memaksamu untuk menanyainya, karena senior Julian telah berkultivasi ke tingkat yang tinggi. Pada tingkat ini, ia memiliki pengembangan diri yang baik dan tidak mau repot-repot mengambil tindakan. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Barnes juga bertanya. Itu benar sekali. Di dunia terkutuk ini, lebih dari 10 miliar orang kuat menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dia juga memiliki banyak harta karun, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Zahir sangat iri. Dia benar-benar ingin tahu harta karun apa yang digunakan Julian selama pertempuran. Lagi pula, ilmu pedang senior itu tak tertandingi di dunia. Ilmu pedangnya terlalu mengerikan. Zahir tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Barnes tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Jika Julian benar-benar sekuat itu, maka dia tidak akan tertarik pada warisan Gunung-Gunung Baiku. Senior Julian, apakah kamu benar-benar pergi ke Gunung Baiku hanya untuk mencari obat mujarab? Barnes berpikir sejenak dan bertanya. Zahir mengangguk dan berkata, saya jamin dengan nyawa saya, itu benar adanya. Pada saat ini, Barnes juga sedikit tergerak. Jika Julian ikut, dia mungkin bisa menghancurkan formasi itu dan mendapatkan warisan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Tuan Muda, turunlah dan beristirahatlah dulu. Kita akan membicarakan pernikahan nanti. Setelah berkata demikian, dia berhenti sejenak. Zahir telah mengatakan semua yang perlu dia katakan. Jika Barnes masih tidak mengerti, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Zahir meninggalkan aula. Harmoni menatap Barnes dengan tatapan bingung dan bertanya, Tuan, apa itu Gunung Baiku?
Barnes menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Gunung Baiku mengandung rahasia besar. Rahasia ini telah dijaga oleh keluarga Tianxia saya selama berabad-abad. Apakah benar-benar ada gunung 100 gua? Harmoni terkejut. Namun, Barnes tidak banyak bicara. Dia berdiri dan meninggalkan aula. Kenneth mengikutinya. Keduanya berjalan berdampingan. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin membocorkan rahasia Gunung Baiku? Tanya Kenneth. Barnes berpikir sejenak dan berkata, keluarga Tianxia saya telah menjaga rahasia ini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun ini, keluarga saya juga telah menghasilkan orang-orang kuat di atas 5 kaisar surgawi, tetapi sampai kematian leluhur kami, tidak ada seseorang berhasil memecahkan pembentukan Gunung Baiku. Jika senior Julian ini benar-benar sekuat itu, dia mungkin bisa menghancurkan formasi itu. Lagi pula, hanya klanku yang tahu tentang Gunung Baiku. Orang luar sama sekali tidak tahu tentang itu. Namun, Julian tahu tentang itu. Mungkin dia benar-benar dapat mengungkap rahasia Gunung Baiku. Hanya saja aku masih ragu untuk memberitahumu atau tidak. Biarkan aku memikirkannya selama beberapa hari. Barnes berbalik dan pergi. Pada saat ini, Zahir telah kembali ke halaman tempat Julian berada. Dia berjalan mendekat sambil tersenyum dan memanggil dengan hormat, Senior Julian. Julian meliriknya dan bertanya, bagaimana situasinya? Zahir berkata, Barnes tampaknya sedikit tergerak. Jangan cemas. Beri dia beberapa hari untuk memikirkannya. Mungkin dia akan datang menemuimu. Julian mengangguk. Dia tidak terburu-buru, karena masih banyak waktu. Ngomong-ngomong, apakah kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang pil Dewa Leluhur? Julian bertanya. Zahir adalah tuan muda Paviliun Pil. Jika dia bahkan belum pernah mendengar tentang pil Dewa Leluhur, maka Paviliun Pil ini bukanlah yang dia cari. Zahir menggelengkan kepalanya dengan serius dan berkata, aku memang belum pernah mendengarnya. Pil Dewa Leluhur terlalu ajaib. Setelah meminumnya, kamu akan memiliki kekuatan Dewa Leluhur. Dewa Leluhur adalah legenda. Dalam sejarah, di surga tanpa harapan, tidak ada orang kuat yang mampu mencapai level ini. Bagaimana bisa memurnikan pil Dewa Leluhur? Zahir hanya tahu tentang pil Dewa Leluhur, tetapi tidak tahu bahwa pil Dewa Leluhur merupakan peninggalan zaman kuno. Julian memberitahunya sesuatu, tetapi tidak menjelaskannya secara rinci. Kamu tidak tahu, jadi lupakan saja. Julian tidak bertanya lagi. Zahir mempunyai banyak pertanyaan dalam benaknya, namun saat dia melihat Julian memejamkan matanya, dia dengan bijaksana berhenti bertanya. Selanjutnya, Julian tinggal sementara di Paviliun Tianxia. Masa tinggal ini berlangsung selama 3 bulan. 3 bulan kemudian, Barnes tidak dapat lagi menahan lukanya, jadi dia datang mencari Julian. Barnes saat ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saat ini, dia sedang sekarat, dan napasnya sangat lemah. Senior. Dia memanggil dengan hormat. Iya. Julian mengangguk sedikit. Barnes berkata terus terang, kau benar, aku memang terluka, dan aku terluka di Gunung Baiku. Sekarang aku bersedia memberitahumu rahasia Gunung Baiku, dan aku harap kau dapat memberiku ramuan. Julian tidak ragu-ragu dan langsung mengambil pil yang diberikan oleh Kaisar Jinghong dan menyerahkannya kepada Barnes. Bersambung.